Hi everyone! Perkenalkan, nama saya Tika Udi Rahmawati dengan NIM 121704083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan senyawa metabolit sekunder dan bioaktivitas pada daun sirsak. Enjoy the video. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman sirsak terlebih dahulu. Tanaman sirsak ini atau yang bernama latin Annona muricata L merupakan salah satu jenis tanaman dari famili Annonaceae yang mempunyai manfaat besar bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai tanaman buah yang penuh dengan gizi dan merupakan bahan obat tradisional. Tanaman sirsak adalah salah satu tanaman herbal yang setiap bagiannya bisa dimanfaatkan sebagai obat, mulai dari buahnya, batangnya, daunnya, hingga ke akarnya. Semua bagian tersebut memiliki khasiat masing-masing yang sangat luar biasa. Tanaman ini termasuk tanaman tahunan yang dapat berbuah sepanjang tahun, sehingga mudah didapatkan. Daun sirsak biasanya digunakan untuk mencegah dan mengobati abses, hipertensi, penyakit hati, sakit kepala, diabetes, dan sebagainya, yang akan dijelaskan kemudian. Dalam beberapa penelitian, daun sirsak ini diketahui memiliki banyak kandungan metabolit di dalamnya, di antaranya yaitu flavonoid, alkaloid, steroid, saponin, kumarin, fenolik, terpenoid, dan tanin. Akan tetapi pada dasarnya tidak semua daun sirsak ini memiliki semua kandungan senyawa metabolit yang telah disebutkan tadi, karena kandungan senyawa metabolit juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor genetik, kemudian ada faktor lingkungan seperti dipengaruhi oleh iklim, cuaca, nutrisi, mineral, O2, H2O yang diberikan pada tanaman, kemudian usia dari tumbuhannya, dan pengaruh dari tanaman sekitarnya. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh proses dan pengawetan dengan perlakuan yang berbeda-beda dan juga faktor penyimpanannya. Selanjutnya yaitu bioaktivitas pada daun sirsak. Yang pertama yaitu sebagai antioksidan. Antioksidan ini merupakan zat yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi. Antioksidan juga dapat didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif. Pengujian aktivitas antioksidan ini biasanya menggunakan metode DPPH, di mana mekanisme penangkapan radikal DPPH oleh antioksidan ini berupa sumbangan proton terhadap radikal, dan uji antioksidan didasarkan pada pengukuran perubahan warna DPPH setelah bereaksi dengan sampel. Hal ini dapat diamati pada perubahan warna yang terjadi yang semula pekat berwarna ungu hingga kuning pucat. Perubahan ini menunjukkan antioksidan aktivitas sampel. Semakin tinggi konsentrasi sampel yang mengandung senyawa antioksidan, maka semakin banyak pula kuning warna tersebut merupakan perubahan warna DPPH yang berhubungan dengan energi radikal bebas. DPPH cenderung tidak stabil dalam keadaan radikal, di mana hal ini ditunjukkan dengan adanya warna ungu memudar dari larutan DPPH, karena DPPH mempunyai satu atom N yang elektronnya tidak berpasangan, dan bila bereaksi dengan senyawa yang dapat mereduksi radikal bebas, dapat terjadi pengikatan satu elektron dengan atom yang dapat menyumbangkan elektron atau atom H dari diphenyl pikrilhidrazil stabil. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, pada pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH ekstrak etanol daun sirsak, didapat hasil aktivitas antioksidan seperti yang tertera pada tabel, di mana replikasi pertama ekstrak buah sirsak menghasilkan nilai IC50 sebesar 54,67, kemudian replikasi kedua menghasilkan nilai IC50 sebesar 63,30, dan pada replikasi ketiga nilai IC50 sebesar 67,82. Dari hasil replikasi diperoleh nilai IC50 rata-rata sebesar 61,93, di mana nilainya ini dapat dikategorikan sebagai antioksidan kuat karena sesuai dengan standar nilai IC50 50 hingga 100 termasuk sebagai antioksidan kuat. Nilai IC50 ini dapat dikategorikan menjadi 4, di mana jika nilai IC50-nya kurang dari 50, maka aktivitas antioksidannya sangat kuat. Jika nilai IC50 50 hingga 100, maka aktivitas antioksidannya kuat, dan jika nilai IC50 100 sampai 150, aktivitas antioksidannya sedang, dan jika nilai IC50-nya 150 hingga 200, berarti aktivitas antioksidannya lemah. Jadi ekstrak daun sirsak ini mempunyai sifat potensi sebagai antioksidan yang kuat dengan nilai IC50 rata-rata sebesar 61,93.
Bioaktivitas selanjutnya yaitu sebagai anti kanker. Ekstrak daun sirsak ini diketahui memiliki kandungan senyawa flavonoid, yang mana flavonoid ini merupakan metabolit sekunder yang terdapat pada vakuola tanaman. Flavonoid ini memiliki banyak fungsi pada tanaman, salah satunya yaitu sebagai zat warna pada bunga. Peran lain dari flavonoid yaitu sebagai antioksidan yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan kanker dan juga mampu mengkompleks logam berat, sehingga memiliki aktivitas sebagai anti kanker. Mekanisme flavonoid sebagai anti kanker ini ada beberapa teori. Yang pertama sebagai antioksidan, yang kedua sebagai penghambat proliferasi tumor atau kanker, yang salah satunya dengan menginhibisi aktivitas protein kinase sehingga menghambat jalur transduksi sinyal dari membran ke sel inti, dan yang ketiga dengan menghambat aktivitas reseptor tirosin kinase karena aktivitas reseptor tirosin kinase yang meningkat ini berperan dalam pertumbuhan keganasan. Dan yang terakhir, flavonoid berfungsi untuk mengurangi resistensi tumor terhadap agen kemoterapi. Selanjutnya di sini terdapat hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menguji aktivitas anti kanker pada daun sirsak melalui uji toksisitas. Uji toksisitas ini merupakan uji pendahuluan untuk mengamati aktivitas farmakologi suatu senyawa. Prinsip dari uji toksisitas adalah bahwa komponen bioaktif selalu bersifat toksik jika diberikan dengan dosis tinggi dan menjadi obat pada dosis rendah. Uji ini menggunakan metode Brain Shrimp Lethality Test atau BSLT dengan menggunakan larva udang Artemia salina, di mana leech sebagai hewan uji ini merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk pencarian senyawa anti kanker. Uji toksisitas dengan metode BSLT ini merupakan uji toksisitas akut di mana efek toksik dari suatu senyawa ditentukan dalam waktu singkat, yaitu rentang waktu selama 24 jam setelah pemberian dosis uji. Hasil uji toksisitas dengan metode ini telah terbukti memiliki korelasi dengan daya sitotoksis senyawa anti kanker. Selain itu, metode ini juga mudah dikerjakan, murah, cepat, dan cukup akurat. Dari grafik yang tertera pada slide ini, grafik kematian dapat dilihat presentase kematian larva dari ekstrak daun sirsak pada konsentrasi 10 ppm. Yang paling tinggi adalah pada ekstrak etanol daun sirsak, yaitu sebesar 6,67%. Sedangkan pada ekstrak etil asetat dan N-heksan menunjukkan presentase kematian larva dengan hasil yang sama pada konsentrasi 10 ppm, yaitu 3,33%. Pada konsentrasi 100 ppm, presentase kematian larva paling tinggi ditunjukkan pada ekstrak etil asetat daun sirsak, yaitu sebesar 50%, sedangkan presentasi paling rendah terdapat pada ekstrak N-heksan, yaitu sebesar 6,67%. Pada konsentrasi 500 ppm, presentasi kematian larva paling tinggi ditunjukkan pada ekstrak etanol daun sirsak, yaitu sebesar 96,67%, dan presentasi kematian paling rendah terdapat pada ekstrak N-heksan dengan nilai 16,67%. Hal ini menunjukkan bahwa dari masing-masing ekstrak tersebut, apabila konsentrasi larutannya semakin tinggi, maka presentase kematian juga akan meningkat. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa ekstrak etanol daun sirsak mempunyai potensi daya bunuh larva yang paling besar. Kemudian yang kedua pada ekstrak etil asetat, sedangkan ekstrak N-heksan daun sirsak ini mempunyai potensi daya bunuh yang rendah. Selanjutnya yaitu sebagai antidiabetes. Diketahui daun sirsak ini memiliki kandungan flavonoid dan tanin yang mana mampu menurunkan kadar gula darah. Senyawa flavonoid dan tanin ini memiliki efek hipoglikemik dengan beberapa mekanisme, yaitu dengan menghambat absorpsi glukosa, meningkatkan toleransi glukosa, merangsang pelepasan insulin atau bertindak seperti insulin, meningkatkan ambilan glukosa oleh jaringan perifer, serta mengatur enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, sehingga ekstrak daun sirsak ini dapat dikatakan sebagai antidiabetes. Pada penelitian yang telah dilakukan mengenai uji aktivitas antidiabetes pada daun sirsak, hasil penelitian yang didapatkan bahwa ekstrak etanol daun sirsak berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus putih jantan. Dapat dilihat dari penurunan gula darah pada hari kedua hingga hari ke-6 dengan rata-rata penurunan pada kelompok K+, yaitu sebesar 29,67 mg per dl. Selanjutnya pada kelompok PS1 atau kelompok perlakuan pertama yang diberikan ekstrak etanol daun sirsak dengan dosis 7,2 mg, yaitu 6,67 mg per dl, dan terakhir pada kelompok PS2 atau yang diberikan dosis daun sirsak sebesar 14,4 mg, yaitu 5,66 mg per dl.
Maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun sirsak ini memiliki khasiat dalam menurunkan kadar gula darah pada tikus putih. Selanjutnya yaitu aktivitas antibakteri. Zat-zat aktif yang terkandung dalam daun sirsak seperti tanin, alkaloid, saponin, dan flavonoid ini berfungsi sebagai antibakteri. Namun, tidak diketahui secara pasti zat mana yang memiliki pengaruh besar dalam menghambat pertumbuhan bakterinya. Ekstrak daun sirsak ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengganggu proses reproduksi atau sintesis sel bakteri, di mana beberapa senyawa dalam daun sirsak dapat mempengaruhi enzim atau protein esensial dalam bakteri yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka. Selain itu juga beberapa senyawa dalam ekstrak daun sirsak mungkin dapat merusak membran sel bakteri yang menyebabkan kebocoran sel dan kematian bakteri karena hilangnya integritas membran. Selain itu juga dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk bekerja lebih efektif dalam melawan bakteri, yang melibatkan peningkatan produksi sel-sel kekebalan seperti makrofag yang membantu membersihkan bakteri. Di sini terdapat hasil dari penelitian mengenai uji aktivitas antibakteri daun sirsak terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Pada penelitian ini menggunakan metode difusi lempeng agar Kirby-Bauer yang merupakan metode uji kepekaan langsung yang nantinya didapat hasil berupa zona hambat. Hasil penelitian seperti yang ditunjukkan pada tabel menunjukkan adanya daya hambat dari ekstrak daun sirsak terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus setelah proses inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius pada inkubator selama 24 jam. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, sebanyak 5 kali pengujian menunjukkan diameter zona hambat yang terbentuk bervariasi. Diameter zona hambat ekstrak daun sirsak pada masing-masing pengulangan yaitu 12,6 mm, 12 mm, 14,1 mm yang memiliki daya hambat yang kuat, 10,5 mm, 9,4 mm memiliki daya hambat yang sedang. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah ekstrak yang diserap oleh kertas saring itu berbeda-beda. Selain itu juga perbedaan waktu pada saat perendaman kertas saring pada kelompok intervensi dan jumlah Staphylococcus aureus yang tersebar pada saat pembiakan di molar hinton agar tidak merata di tiap bagian, sehingga menghasilkan zona hambat yang mungkin berbeda jauh. Penilaian zona hambat dikategorikan kekuatan daya antibakterinya berdasarkan penggolongan Davis dan Stout, yaitu menunjukkan bahwa efek antibakteri dari ekstrak daun sirsak ini memiliki daya hambat yang kuat karena memiliki diameter zona hambat dengan rata-rata sebesar 12,3 mm. Berikut referensi yang digunakan. Thank you for watching.